Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatil mubarakah, tahiyati min indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang insyaallah mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan istimewa hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan awal pagi ini menjadi awal pagi yang Allah anugerahkan kepada kita kesungguhan dan kemantapan jiwa untuk melakukan setiap amal soleh di setiap waktu yang kita lewati. Maka kata as-subuh itu juga memiliki makna yang mana kita memiliki kesiapan seutuhnya, rencana yang pasti, dan juga tentunya strategi dalam setiap mewujudkan tujuan yang ingin kita capai. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita, teladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluknya di muka bumi ini tentunya memiliki tujuan yang pasti, dan juga Allah anugerahkan kepada yaitu makhluknya tanda-tanda daripada kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu, beribadahlah kalian, rabbakumul ladzi, kepada Rabb yang mengurus, kepada Rabb yang senantiasa yaitu mengatur seluruh daripada aktivitas kita sebagai manusia setiap detiknya. Khalaqakum, dan Allah juga yang telah menciptakan kita sebagai manusia. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kita pun sama, la'allakum tattaqun, agar supaya manusia itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, dan ketika Rabbmu yaitu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh Allah, yaitu sungguh aku, kata Allah, ja'ilun, akan menjadikan, fil ardi khalifah, di muka bumi ini, khalifah, yaitu seorang pemimpin.
Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, manusia di dalam Al-Quran secara genealoginya itu ditulis dengan prem, ada kata al-insan, ada kata an-nas, ada kata bashar, ada kata juga bani Adam. Manusia secara makna dikatakan bashar itu karena yaitu proses penciptaannya, proses terbuatnya dari apa itu kata bashar. Artinya manusia diciptakan Allah dari saripati tanah, yang mana kata bashar ini berarti dari aspek manusia dilihat dari aspek yaitu fisik, yang mana yang namanya fisik, kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan yang sifatnya baik itu makan, baik itu minum, baik itu kita juga membutuhkan fasilitas-fasilitas lainnya. Manusia juga Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai al-insan, yang mana insan ini Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu Allah ciptakan ahsani taqwim, yaitu dengan sebaik-baiknya penciptaan, yang mana manusia itu mampu mencapai batas daripada kemanusiaannya, yaitu sebagai Allah anugerahkan akal, Allah anugerahkan hati, dan Allah anugerahkan fisik kepada kita manusia untuk bagaimana menggunakan akal dengan untuk berpikir, memikirkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan hati, bagaimana hati ini untuk menangkap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga Allah sebutkan yaitu dengan Bani Adam, yaitu anak keturunan Nabi Adam. Artinya bahwa manusia yaitu asal muasalnya dari manusia yang satu, itu Nabi Adam. Maka kalau kita lihat asal muasal manusia yaitu daripada Nabiullah Adam alaihissalam, maka manusia terdiri atau tercipta yaitu dengan proses 4 hal tadi. Pertama, berasal dari Adam, yang mana tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Jadi manusia itu ada yang tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Siapa? Nabi Adam. Manusia juga ada yang memiliki bapak tapi tidak memiliki ibu. Siapa? Ibunda Hawa. Artinya ibunda Hawa itu tercipta daripada tulang rusuknya Nabi Adam. Ada manusia itu yang memiliki ibu, tidak ada bapak. Siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa lahir dari ibunda Maryam, yang tidak disentuh oleh yaitu bashar, tidak disentuh. Nah, yang berikutnya ada manusia itu punya bapak dan punya ibu. Siapa? Kita semua. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah menciptakan manusia bertujuan yaitu untuk menjadi khalifah. Khalifah ini artinya adalah pemimpin, dan pemimpin dengan makna khalifah itu akan ada regulasinya, akan ada sirkulasinya, yang mana regulasi dan sirkulasi itu bahwa manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini, yang satu sama lainnya akan saling menggantikan. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, lalu kalau berbicara manusia sebagai pemimpin khalifah fil ardh, maka tentunya Allah berikan kepada manusia itu petunjuk. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qul nahbitu minha jami'a. Maka Allah yaitu ketika Nabi Adam ibunda Hawa diusir daripada surga Allah dan juga yaitu ditempatkan di bumi ini, maka Allah anugerahkan yaitu sebuah petunjuk.
faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apabila manusia itu memegang petunjuk ini, maka mereka tidak akan pernah bersedih hati dan mereka tidak akan pernah ada rasa takut. Maka tentunya para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana pemimpin, maka pemimpin ini tentunya harus merujuk kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, maka tentunya sebagai pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Nabi menyampaikan kepada kita semua, kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya terhadap apa yang dipimpin. Artinya setiap individu kita secara pribadi itu pemimpin. Yang kedua, Rasul menyampaikan, fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum, dan seorang yaitu pemimpin, yaitu ketika diangkat menjadi pemimpin pemerintahan, maka dia pun akan ditanya terkait kepemimpinannya. Yang berikutnya para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, wa rajulun, dan seorang laki-laki juga ra'in, menjadi pemimpin ala ahli baitihi, terhadap keluarganya, wa huwa mas'ulun anhum, dan mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban terkait kepemimpinnya di keluarga. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, dan seorang wanita itu adalah pemimpin terhadap rumahnya dan terhadap apa yang ada di sekitarnya, yaitu terkait suami dan juga anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang diperintahkan atau yang diembannya. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, dan seorang pembantu itu adalah pemimpin terkait daripada harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan ketahuilah setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasul menyampaikan bahwa esensi manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, ini pada hakikatnya secara pribadi dia pemimpin, secara dia di rumah tangga pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, seorang istri pemimpin bagi apa yang ada di rumahnya yaitu anak-anaknya, dan seorang pembantu, siapapun di antara kita itu pembantu. Kalau kerja, kita kerja di sebuah tempat, berarti kita pembantu. Kita sebagai pembantu itu akan dimintai pertanggungjawaban terkait harta yang kita gunakan. Dan yang berikutnya, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua hal terpenting daripada kepemimpinan, yaitu kita berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tentunya di dalam Al-Qur'an kita perlu mentadaburi, mengkaji dengan sebaik-baiknya. Begitupun As-Sunnah atau Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita dalam menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita harus mempelajari sirah. Jadi jangan sampai kita hanya mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah, tanpa kita mempelajari bagaimana Rasulullah, yaitu melaksanakan Al-Qur'an dan juga menyampaikan hadisnya dalam aspek perilakunya sehari-hari. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya aspek daripada pemimpin yang ditekankan daripada kepemimpinan adalah justice. Apa itu justice? Yaitu keadilan. Jadi seorang pemimpin yang patut untuk dimiliki pertama kali dari setiap karakter adalah justice, keadilan. Kenapa keadilan? Di sini Rasulullah menyampaikan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-adlu hasanun. Keadilan itu baik. Walakin fil umara'i ahsanu. Adil itu adalah perbuatan yang baik, dan bagi para pejabat atau pemimpin itu sungguh lebih baik. As-sakha'u hasanun walakin fil aghniyai ahsanu. Kepemurahan atau dermawan itu adalah baik, dan bagi orang kaya itu jauh lebih baik. Wal wara'u hasanun walakin fil ulama yahsanu. Teliti dan hati-hati adalah baik, dan bagi para ulama jauh lebih baik. As-sabru hasanun walakin fil fuqara'i ahsanu. Sabar itu baik, dan bagi orang-orang fakir jauh lebih baik. At-taubatu hasanun walakin fisyababi ahsanu. Taubat itu adalah baik, dan bagi para pemuda itu jauh lebih baik. Al-haya'u hasanun walakin fin nisa'i ahsanu. Malu itu adalah baik, dan bagi perempuan itu jauh lebih baik. Esensi seorang pemimpin itu yang paling utama adalah dia bisa berbuat adil, setelah tentunya punya karakter-karakter seperti amanah, seperti jujur, seperti memenuhi janji, seperti tabligh, mampu berkomunikasi dengan sebaik-baiknya, seperti tentunya cerdas dalam memimpin. Itu pemimpin harus memiliki, yaitu sifat adil. Maka pemimpin yang adil, Allah akan berikan naungan di antara naungan-naungan lain. Yang pertama kali adalah al-imamu adil, seorang pemimpin yang adil. Maka di sini Rasulullah menyampaikan al-adlu hasanun, adil itu baik. Walakin fil umara'i ahsanu, akan tetapi bagi seorang pemimpin adil itu lebih baik. Artinya para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kenapa timbangan adil itu menjadi sebuah pondasi dasar bagi pemimpin? Karena dari keadilan itu akan tercipta kedamaian. Dari keadilan itu akan tercipta banyaknya kebaikan, sebagaimana kita lihat yang Rasulullah SAW lakukan. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, saat Rasulullah SAW berjihad di perang Badar, itu Rasulullah hanya membawa pasukan 333, kurang lebih para sahabat, baik itu sahabat Ansor atau sahabat Muhajirin, 333-an kurang lebih. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu hampir 1000 dengan pasukan dan juga peralatan yang lengkap. Maka bayangkan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin itu saat itu harus memutuskan sebuah keputusan yang sangat penting, dan itu sangat berbahaya. Keputusan pertama, Rasulullah itu tadinya mau menyerang pasukan Abu Sufyan yang berjualan, yaitu di Syam, mau kembali ke Mekah. Dan saat itu orang-orang muslim, orang-orang muhajirin itu hartanya diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi saat hijrah itu tidak ada orang beriman membawa harta sepeser pun, diambil, disita oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika mendengar Abu Sufyan dan juga yaitu para kafilah dagangnya mau pulang daripada negeri Syam ke Mekah, maka saat itu bersiaplah untuk dicegat dan diambil hartanya. Tapi ternyata saat itu Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang mereka itu juga memerangi Islam mendengar hal itu, maka disiapkan 1000 pasukan. Orang-orang Quraisy, Pak, mau menyerang Rasul dan para sahabatnya itu tidak main seruduk aja. Tetapi orang-orang Quraisy itu mereka berkumpul di Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah itu, Pak, sebuah tempat yang dipergunakan untuk syuro,
antara orang-orang pembesar-pembesar Quraisy untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi kalau sekarang kita memutuskan perkara tanpa ada rapat, tanpa ada syura, sudah pasti itu tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil, maka akan banyak kekurangan. Kenapa? Karena keputusan dari satu orang itu cenderung akan banyak sekali kekurangan, karena tidak tidak memikirkan banyak aspek. Maka orang kafir Quraisy sebelum melakukan apapun itu, maka mereka berkumpul di Darun Nadwah dan memusyawarahkan. Jadi muter, Pak, kayak halakoh gitu. Nah, itu mereka bersiap dan menyiapkan 1000 pasukan untuk menyerang Rasulullah. Nabi itu pengennya nyerang Abu Sufyan karena mungkin namanya kafilah dagang nggak banyak, tetapi Allah perintahkan untuk menghadapi pasukan, yaitu pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 pasukan. Kira-kira kalau berbicara timbangan, Rasul lebih mudah untuk menyerang Abu Sufyan. Kenapa? Karena secara kapasitas 300 melawan, yaitu kafilah dagang, tentunya head to headnya enak. Tapi ketika Allah perintahkan harus, yaitu berjihad melawan orang-orang kafir Quraisy dengan 1000 pasukan lengkap, maka Rasulullah mengambil langkah itu karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pemimpin yang berbuat adil, yang meletakkan sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sesuai kapasitas antara apa? Antara perintah dan orang yang melaksanakan perintah itu ada chemistry. Nabi itu timbangannya bukan kalkulasi, Pak. Kalau pemimpin kita sekarang mau pencoblosan, itu hitung-hitungannya itu kalkulasi. Dilihat elektabilitasnya gimana nih. Yang kedua, bagaimana nih di kursi DPR-nya. Dihitung, Pak. Tapi Rasul itu berhitung itu bukan kalkulasi yang sifatnya matematika, bukan, tapi kalkulasi keadilannya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pemimpin. Maka ketika pemimpin melihat hanya adil itu sifatnya kalkulasi, maka dia pun akan cenderung bagaimana kalkulasi akalnya itu akan salah. Nah, ini keadilan ini penting harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau keadilan sifatnya kalkulasi, kadang nggak sesuai. Ingat nggak, Pak, perang namanya Hunain? Perang Hunain itu kan perang di mana Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam itu berperang di Hunain, Pak, membawa 12.000 pasukan. Yang saat itu bayangkan Rasulullah SAW tuh gelisah. Karena apa? Orang-orang atau para sahabat dan orang-orang saat itu yang baru masuk Islam, mereka mengatakan kalau kita ini jumlah 12.000, Rasul pernah menyampaikan tidak akan kalah. Jadi di awal tuh udah ada kata seperti itu, Pak. Maka bayangkan, Allah sudah janjikan kemenangan itu karena ada orang berbicara seperti itu. Maka bayangkan Rasulullah dan para sahabat berada di Hunain saat itu terjepit. Kenapa? Karena posisi, yaitu orang-orang kafir yang saat itu ingin diserang, posisi mereka itu berada di atas bukit dan menyerang secara frontal. Dan para sahabat Rasulullah dan orang-orang saat itu yang berjuang di jalan Allah itu dalam posisi terjepit dan berlarian, berhamburan. Maka Al-Abbas teriak menyampaikan untuk apa? Untuk semua berkumpul kembali dan bersama Rasulullah. Nah, maka ketika saat itu orang-orang yang memang Rasul menyampaikan kalau pasukan itu 12.000 pasukan umatku, maka tidak akan terkalahkan. Tetapi kalau ungkapan itu dijadikan sebuah, yaitu sebuah kebanggaan gitu ya, sebuah yang memang itu dijadikan sebagai sebuah mungkin kesombongan gitu ya, merasa kita ini akan menang, maka itu pun akan Allah uji. Diuji apa? Diuji dengan sebuah ujian yang tidak disangka-sangka.
Walaupun pada akhirnya para sahabat berkumpul dan akhirnya mampu mengalahkan orang-orang kafir yang saat itu, bayangkan Pak, itu pemimpinnya dia membawa seluruh harta yang dimiliki. Jadi perang Hunain itu selain memang diuji dengan apa namanya kocar-kacirnya orang-orang beriman saat itu karena posisi diserang mendadak, tetapi yang kedua mereka pun Allah berikan kemenangan dan diberikan ghanimah yang berlimpah. Karena pemimpin kafir itu saat itu dia mengumpulkan seluruh masyarakatnya untuk membawa istri, anaknya dan harta yang mereka miliki. Karena pemimpin ini mengatakan kalau kita mau all out, kita mau benar-benar nih berjuang, kita harus bawa anak istri dan bawa harta yang kita miliki biar kita nggak lari melawan Nabi Muhammad, kata pemimpin ini. Terus datang seorang tua renta yang dalam kondisi tidak bisa melihat menyampaikan, karena dia bingung, ini mau perang tapi kok dengar suara anak-anak, dengar suara perempuan, dengar suara binatang banyak Pak, dengar suara emas, jadi semua harta dibawa. Si kakek tua ini mengatakan, siapa pemimpin di antara kalian? Si fulan. Maka pemimpinnya dihadapkan dengan si kakek yang sudah sepuh dan dalam kondisi buta. Maka si kakek mengatakan, apa yang engkau lakukan? Saya ingin berperang lawan Nabi Muhammad. Lalu apa yang strategi yang kamu lakukan? Saya membawa seluruh yaitu harta yang dimiliki dan anak istri pun dibawa agar supaya pasukan saya semuanya sungguh-sungguh tidak lari. Nah ini dalam konteks perang tersebut orang kafir ini mungkin dalam aspek hawa nafsunya dia beranggapan secara akal, ini kalau dibawa anak istri, dibawa harta, nggak bakal lari, ini akan all out berjuang nih melawan pasukan Nabi Muhammad. Itu secara akal Pak. Tetapi si orang tua tadi ini orang gimana ya, nggak mikir secara manajemen resiko. Kalau Pak Edi bikin kegiatan namanya manajemen event, itu ada namanya manajemen resiko. Coba Bapak, kalau bikin acara aja kita mikirin kan, mikirin siapa nanti yang datang, kegiatannya apa, kita ngundang artis atau siapa gitu ya. Terus ada manajemen resiko. Nah ini mau perang, orang kafir tadi dia gak mikirin resiko. Yang dia pikirkan kalau bawa anak istri, kalau bawa harta, maka si laki-laki ini, si para prajurit yang berjuang ini, mereka akan mati-matian. Tapi seorang tua tadi mikir, menyampaikan buah pendapatnya, sebaiknya Anda kembalikan istri, anak-anak dan harta balik ke rumah, simpan di rumah. Kenapa? Kalau kamu kalah, maka yang ada hanya kalian yang gugur, istri dan anak kalian serta harta aman. Tapi kalau kalian itu bersikukuh bawa istri, anak dan harta, maka ketika kalian kalah, maka kalian akan rugi banyak. Istri dan anak kalian diambil dan harta kalian pun dengan mudah akan dibagi-bagi. Nah maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, jadi adil itu proposisinya harus kepada Quran dan Sunnah. Kita orientasinya Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena adil kalau hanya kacamata akal kadang salah. Contoh pemimpin tadi ya, ketika di perang Hunain dia memikirkan kalau bawa anak istri, bawa harta, ini para prajurit saya baki akan all out. Misalkan ada perang Romawi melawan Muslim, itu kan perang yang disebut dengan perangnya itu Pak, saat itu orang-orang kafir itu pasukannya dirantai. Jadi orang-orang Romawi merantai pasukannya. Si pemimpin itu ya merantai pasukan dia, tujuannya agar supaya nggak lari. Apakah ini adil? Tidak. Kenapa? Karena dengan pasukan dirantai, kalau posisi manajemen resikonya si pasukan itu terdesak kalah, maka tidak akan bisa lari. Kenapa? Dirantai. Per 10 pasukan dirantai. Kira-kira kalau satu lari, yang lain ikut lari tidak? Ikut lari, tetapi posisinya larinya gak sekenceng sendiri.
Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, timbangan adil, pemimpin itu lebih baik ketika dia berbuat adil adalah timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, di perang Hunain itu ternyata kira-kira ketika umat Islam menang, Rasulullah membagi hartanya seperti apa, Pak? Udah pasti kan? 1/5 buat Allah dan Rasulnya. Itu udah harus. Yang berikutnya, Rasul membagi harta hanya kepada orang-orang Mekah. Nih perhatian. Orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Ansor itu tidak diberikan harta rampasan saat itu. Orang-orang Makkah yang baru masuk Islam seperti Abu Sufyan, seperti yang lainnya yang baru masuk Islam, yang mu'alaf, Pak, masih pipi, masih ada dikit-dikit keraguan atau masih belum mantap Islamnya, Pak, itu Rasulullah memberikan ghanimah itu luar biasa, dan orang-orang Ansor saat itu tidak diberikan ghanimah sedikit pun. Maka ada kalangan Ansor yang saat itu satu sama lain saling curhat lah, sampailah ke Rasulullah. Maka Rasul saat itu berbicara di khalayak orang-orang Ansor. Wahai Ansor, Rasul menyampaikan bagaimana Rasulullah itu adil, dan adil itu sesuai dengan perintah Allah. Rasul membagikan harta itu kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam adalah untuk melunakkan hati mereka. Karena yang dilihat orang Quraisy yang baru masuk Islam, yang terakhir masuk Islam saat Paujan, adalah apa benefit yang bisa saya punya ketika saya masuk Islam. Hitung-hitungannya, kalkulasinya masih ada orientasi materi. Makanya dalam fikih dakwah, Pak, ya, orang yang baru mengenal Quran, orang yang baru mengenal dakwah, itu kan dikasih apa, Ustaz Paujan? Dikasih sifatnya hal-hal yang materi. Misalkan, yuk ngaji, ada sembakonya. Dia datang ngaji karena dapat sembako. Berarti nggak ikhlas? Bukan nggak ikhlas. Dia melihat benefit yang pertama kali dia inginkan adalah sesuatu yang nampak, yaitu harta. Kalau imannya sudah kokoh, itu bukan benefit yang dia terima, itu bukan harta. Kenapa? Karena udah naik levelnya. Yang dia ingin benefit itu apa? Ingin ketenangan hati, mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya. Jadi udah orientasinya bukan lagi materi. Nah, itu para jamaah khotimah rahimahullah, Rasulullah ketika membagikan harta ghanimah itu adil tidak adil. Kenapa adil? Karena yaitu Rasul membagikan harta rampasan itu bagaimana agar supaya orang-orang Mekah yang saat itu baru masuk Islam, mereka bisa memiliki trust yang tinggi terkait ajaran Islam. Ternyata saya masuk Islam, ternyata dipenuhi harta saya. Makanya tidak sedikit ya Bapak, Rasul kan ngirim surat kan kepada para raja, baik itu di Romawi, baik itu di Persia, baik itu raja Mesir dan lain sebagainya, diberikan surat agar supaya menerima Islam. Dan bayangkan raja Romawi ketika dia mendapatkan surat itu, dan dia saat itu sebenarnya ingin masuk Islam, tetapi karena takut kehilangan kerajaan yang besar, maka raja Romawi itu, Heraklius itu, mengirim harta yang banyak dan membalas suratnya Rasulullah. Dia tidak masuk Islam, tetapi tentunya dia mengetahui bahwa Islam itu ajaran yang benar dan mengirimkan harta. Kenapa dia mengirim harta? Sebagai bentuk penghormatan. Nah, tetapi raja Persia itu suratnya dirobek-robek. Maka Rasul mendoakan mudah-mudahan Allah meluluhlantakkan kerajaannya. Raja Persia sudah tidak ada lagi secara kerajaan, baik secara keturunannya udah nggak ada. Tetapi Romawi sampai detik ini ada, Pak. Romawi ini sampai detik ini ada. Kenapa? Itu doa Nabi. Romawi dilanggengkan, Persia diluluhlantakkan.
Nah, jadi artinya aspek ketika Rasul membagikan harta di perang Hunain itu adil. Kenapa? Rasul melihat timbangannya kepada Quran dan Sunnah dan melihat timbangan secara akidah. Orang-orang Mekah itu bari kondisi labil. Orang-orang Madinah itu sudah kondisinya iman yang kokoh. Karena dengan Rasul datang ke Madinah itu, kondisi orang-orang Madinah itu secara kenegaraan lagi kondisi semrawut, Pak. Namanya juga kan Yasrib kan. Yasrib itu tempat yang saat itu kacau. Artinya itu kacau, artinya itu ribut. Dan benar kondisinya Yasrib itu ribut antara Aus dan Khazraj, berperang terus, Pak. Nah, datang Rasul ke Madinah dengan posisi orang Madinah ini, mereka itu benar-benar meyakini Nabi ini adalah Nabi akhir zaman yang membawa petunjuk, dan mereka itu tahu dari kitab-kitab Taurat dan Injil yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudinya mengingkari Nabi, orang-orang Nasraninya mengingkari Nabi, tetapi orang Madinah mereka meyakini apa yang dulu diajarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terkait ciri Nabi dan Rasul yang ada pada Rasul SAW. Maka mereka ambil. Kenapa? Karena udah jelas, Pak, ada harapan. Bayangkan mereka tiap hari ribut, Pak. Dikit-dikit yaitu berperang, dikit-dikit berperang, Pak. Kan ruwet gitu kan. Yang pusingnya itu bukan para sesepuhnya, anak-anak mudanya. Ini kita tuh berantem mulu kan, nggak ada kelar-kelarnya. Nah, generasi mudanya ini udah bosan perang. Baik ada yang di Aus atau di Khazraj. Makanya mereka ketika mendengar orang Yahudi dan Nasrani menyampaikan, orang-orang Madinah, nanti kelak kami akan bersama Nabi, kalian akan kami perangi gitu ya. Nah, orang-orang Madinah ini ternyata mereka lebih tahu duluan, dan mereka melakukan baiat Aqabah 1, 2 dan seterusnya. Serta Rasul mengirim Mus'ab bin Umair untuk menjadi juru dakwah ke sana. Dan bayangkan para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, orang-orang Madinah ketika dimintai baiat oleh Al-Abbas, pamannya Rasulullah, itu bayangkan di baiatnya itu apa? Hei orang-orang Madinah, Rasul itu di sini udah kami jaga. Orang-orang Quraisy itu, Pak, secara Nabi itu keturunannya mereka gitu ya, keturunan daripada Bani Hashim, itu mereka harga-hargai, jaga, Pak. Bahkan ketika ada salah seorang tokoh itu memberikan sebuah penjagaan kepada Nabi, maka orang-orang yang lain yang musuh Nabi itu gak akan melakukan aniaya. Kenapa? Karena sudah dijaga tokoh tertentu. Itu ada namanya Abdullah Al-Bakhtari. Itu selalu ketika itu Rasul selalu meminta sebuah penjagaan ke Abdullah Al-Bakhtari. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy saat itu walaupun mereka itu ada permusuhan, tetapi ketika tokohnya bilang ini ada dalam penjagaanku, tidak ada yang berani. Nah, maka para jamaah khotibah rahimahullah, Al-Abbas menyampaikan, kalau anda itu tidak benar-benar mau menjaga Rasulullah dengan sebaik-baiknya, tidak menjaga beliau dan tidak siap untuk berjuang bersama Rasulullah, maka jangan kalian ambil. Kenapa? Karena Rasul itu di Mekah dijaga oleh siapa? Bani Hashim. Ya, Abu Thalib itu kurang apa menjaga Rasulullah itu sampai akhir hayatnya. Bahkan Bani Hashim pun rela dibaikot 3 tahun lebih, tidak makan, Pak, gak boleh berhubungan, diisolasi, Pak, makan cuma dedaunan. Kita pandemi 2 tahun kita masih bisa makan, tetapi Rasulullah dan Bani Hashim saat itu mereka rela lapar, Pak. Jadi Rasul itu secara keturunan Bani Hashim dijaga, Pak. Bahkan Bani Hashim rela untuk bisa menahan lapar, rela untuk 3 tahun dibaikot. Maka ketika itu orang-orang Madinah mengambil tanggung jawab itu, dan Rasul pun dijaga dengan sebaik-baiknya, maka ketika Rasul berjuang pun mereka mengikuti Rasulullah. Nah, maka tentunya ada harapan orang Madinah, mereka mengharapkan Rasul untuk datang ke Madinah karena sebagai yang memberikan yaitu keselamatan, yang memberikan yaitu kedamaian Rasul itu. Kenapa? Itu harapan dari orang-orang Madinah. Orang Mekah, Bani Hashim,
nggak mau gitu aja. Kenapa? Karena Nabi itu di Mekah dijaga oleh Bani Hashim, walaupun oleh orang suku-suku yang orang Quraisy yang lain itu dimusuhi, tetapi oleh Bani Hashim dijaga. Maka bayangkan ikhwatu iman rahimakumullah, disinilah letak keadilan daripada pemimpin, yang mana pemimpin itu haruslah adil berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, yang berikutnya para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya sebagai seorang pemimpin dia harus menyadari peran kepemimpinannya. Peran kepemimpinan ini tentunya harus memiliki visi dan misi. Kenapa sih kalau kita berorganisasi itu ditanya visi misi? Kenapa sih kita kalau masuk ke perusahaan kita suruh dihafalin visi misi perusahaan? Kenapa sih kita kalau kita melakukan aktivitas yang sifatnya itu menghasilkan uang, yang sifatnya itu menghasilkan sebuah komunitas, yang sifatnya itu menghasilkan sebuah produk, maka akan ditanya visi misi, akan digaungkan visi misi. Kenapa? Karena orang tanpa purpose, tanpa tujuan, itu tidak akan sampai kemana-mana. Karena orang tanpa dia tahu eksistensi dirinya itu untuk melakukan apa, maka dia akan mudah putus asa. Kenapa? Orang nggak tahu mau ngapain. Jadi esensi daripada kepemimpinan, selain dia harus berbuat adil, adalah dia tahu perannya dia sebagai pemimpin itu apa, tujuannya apa. Karena manusia itu harus memiliki self determinasi, manusia itu harus memiliki tujuan dalam hidupnya. Karena kalau mereka tidak memiliki tujuan, maka mereka akan ada dalam keputusasaan. Coba lihat Pak, zaman kita dulu itu ketika melakukan aktivitas effortnya lebih, mau ke masjid jalan kakinya jauh, karena antara jarak masjid dari rumah tuh jauh, harus jalan kaki. Yang berikutnya, kalau mau kita ini buang hajat, kira-kira harus ke sungai kan Pak. Buang hajat tuh harus ke sungai. Saya ngalamin Pak ke sungai. Sekolah dulu SD di negeri itu nggak ada toilet Pak. Kalau mau buang hajat kemana? Ke sungai. Jadi kalau minta permisi itu Pak Edi kurang lebih sejam. Bayangin, sejam, kadang sejam setengah. Karena namanya nongkrong di sungai kan lihat banyak pemandangan kan. Ada ikan lewat gitu ya, yang kuning misalnya, ada sawah, ada apa, ada burung, ada apa. Jadi sejam setengah itu permisi dari sekolah ke sungai. Nah, untuk melakukan aktivitas apapun dulu itu perlu effort. Dan kalau jalan berkilo-kilo ya Pak Iin, itu orang dulu tuh bilangnya deket. Coba deh saat Pak Ujan ke kampung, ke pelosok, itu kalau nanya, Pak, kampung kandang sapi di mana? Caket Palidinya gitu. Itu deket noh. Gitu. Rene gitu kan orang Jawa. Itu deket, tetapi bayangkan berkilo-kilo. Saya ketika PLKJ dulu di pesantren 2 minggu di pelosok Pak, di Bunggulang namanya. Itu mau ke pantai kurang lebih dari Hegar mana ke pantai itu jaraknya 15 kilo Pak Edi. Naik motor harus bayar 50.000, itu sebalik, bolak-balik 100.000. 2007 50.000 lumayan saat Pak Ujan. Itu bayangkan jalan kaki, nanya dari mulai di kampung itu, ini mau ke Ranca Buaya kira-kira berapa, deket gak? Caket Palidinya tahanap cina. Sudah jalan Pak berkilo-kilo, nanya masih bilang deket. Nah, orang dulu Pak punya effort, melakukan apa tuh ada effort. Sekarang coba lihat zaman 2023 ini, saat Pak Ujan mau makan GrabFood, tekan saya mau pizza, pizzanya misalkan di Amerika pakai GrabFood gitu ya. Saya pengen tasnya di Cina, pakai yaitu aplikasi marketplace kan. Itu dari seluruh dunia pun itu bisa pakai marketplace. Sehingga dengan kemudahan itu tujuannya cepat tercapai, manusia akan mengalami apa Pak? Insecure. Kan sekarang banyak kayak insecure ya.
dikit-dikit insecure, dikit-dikit healing. Kenapa? Karena mencapai tujuannya itu cepat. Jadi manusia itu sekarang, apalagi ada AI tadi ya, artificial intelligence. Bapak kan pakai apa namanya, Google Map ya, itu kan yang nunjukin ibu-ibu ya, suaranya sama. Coba dicek di sini, di jamaah ini ada misalkan 50 orang, buka Google Map, itu yang nunjukin arah itu ibu-ibu itu aja, suaranya nggak rubah, ibu itu aja, ya kan? Itu nunjukin, Pak, bayangkan ibu-ibu itu yang di Google Map itu nunjukin mungkin jutaan orang, miliaran orang mau ke tujuan mana, itu ibu itu. Nah, maka semakin manusia itu tidak memiliki effort atau effortnya sedikit, maka akan semakin apa namanya, mudah resah. Kenapa? Karena effortnya sangat cepat. Apalagi sekarang ada seorang pengusaha yang mau bikin healing tuh, jalan-jalan bukan hanya ke Bali, Pak, tapi ke Mas. Ini udah dibikin nih. Seorang pengusaha yang dia liburan itu Sadolil bukan lagi ke Bali, ke Mas. Bayangkan, kata anak-anak netizen itu, kalau kita bikin rumah di Mas, semua manusia pindah ke Mas, ntar Dajjal turun, bingung dia katanya, lah kok manusianya nggak ada gitu kan. Nah, jadi ini di zaman ini itu manusia akan mudah stres, Pak. Kenapa? Karena tujuan mudah tercapai, cepat tercapai. Nah, semakin cepat tercapai, nggak ada effort, maka perselisihan, persaingan antar manusia akan semakin kentara. Kerakusan manusia akan semakin memuncak. Karena sekarang terkait harta pun, Pak, itu 1% menguasai 99%. Jadi inilah pentingnya kita saat ini, ilmuwan itu harus berbasis kepada Quran dan Sunnah. Seorang pemimpin harus basisnya keadilannya kepada Quran dan Sunnah. Kita pun masyarakat umum harus basisnya kepada Quran dan Sunnah. Maka mudah-mudahan ini kita sebagai pemimpin, kita kembali, kita mengetahui esensi manusia itu memiliki tujuan penting. Diciptakan manusia itu untuk menjadi pemimpin, dan sebagai seorang pemimpin dia harus memiliki visi dan misi. Karena dengan memiliki visi dan misi, hidupnya akan terarah. Dia punya purpose, tujuan. Dia pasti akan mengejar menjadi seorang mastery. Jadi master itu jadi ahli, Pak. Kalau dia udah punya tujuan, maka dia akan melakukan aktivitas apapun untuk mencapai tujuannya. Dengan cara apa, Pak? Menjadi ahli. Bapak mau jadi insinyur, arsitek, nggak ngapa-ngapain, ya bisa sih, Pak, jadi tukang bangunan gitu ya. Tetapi kan nggak bisa detail, ya, nggak sekolah, nggak apa, ya bisa jadi tukang bangunannya, misalkan ngaci atau bagian melur gitu kan. Tapi nggak bisa jadi arsitek. Kenapa? Ya karena tidak belajar. Maka untuk mencapai tujuan kita harus menjadi master di bidangnya. Ketika sudah menjadi master, kita punya namanya autonomi. Autonomi itu apa? Autonomi itu kita merasa memiliki kapasitas, kita memiliki yaitu apa namanya, kemampuan untuk mengerjakan itu semua. Itu autonomi. Makanya orang-orang yang tidak memiliki autonomi itu cenderung minder. Ini hati-hati nih bapak-bapak, ada namanya ISTI ya, Ikatan Suami Takut Istri. Ini hati-hati, Pak. Kenapa adanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri? Karena suami qawamahnya itu hilang. Kenapa suami itu gak ada qawamahnya? Dia ada namanya hutang pengasuhan. Di masa kanak-kanaknya dia masih banyak trauma pengasuhan, Pak. Sama ibu bapaknya sering dibentak-bentak, sama ibu bapaknya gak dikasih kesempatan untuk memutuskan sesuatu, sama ibu bapaknya juga sering dibully. Kamu memang dasar anak bodoh gitu kan. Itu kan kalau zaman dulu mengatakan ke anak tuh bodoh, mengatakan ke anak tuh dasar apa-apa, itu kadang jemplos saja. Nah, maka ini penting. Kenapa sih bisa ada suami takut istri? Karena qawamahnya hilang. Si suami tidak memiliki qawamah, akhirnya si istri juga sangat stres, pusing. Suaminya dibentak-bentak, suaminya tidak ada harganya lagi. Kenapa?
Karena si suaminya itu dari sejak kecil udah punya hutang pengasuhan, sudah punya traumatik, udah besar menikah, dia tidak punya persiapan. Yang berikutnya sama istrinya pun dibully terus. Pak, jangankan orang yang dia gak punya sesuatu, seorang laki-laki itu, Bu, seorang bahkan orang berilmu pun, kalau istrinya bilang ada seorang dia tuh paham sekali baca kitab, tapi sama istrinya dibilang, apa dengan ngaji dapat ngasilin duit katanya, tiap hari digituin saat hujan. Akhirnya si suaminya itu tidak lagi ngajar, fokus nyari duit, jadi kerja. Akhirnya hilanglah ilmu yang dia miliki. Kenapa? Itu gara-gara omongan istri. Jadi Bu, istri itu ngasih satu kata aja ke suami. Suami mau berangkat kerja, Pak, yang semangat ya. Itu bayangin kata semangat itu omelan bos ya, Bu. Bosnya ngomelin, temennya musuhin, itu hilang. Dengan kata-kata istri, Mas yang semangat ya kerjanya. Itu hilang, Bu. Beban-beban yang ada pada diri laki-laki yang dia harus bertempur melawan, yaitu orang-orang di sekitar di dunia kerjanya, itu hilang seketika ketika istrinya bilang, Mas yang semangat kerja, saya yakin Mas bisa, gitu kan. Itu kata-kata kecil segitu aja itu bisa bikin seorang suami mampu menghadapi dunia luar. Begitupun anak laki-laki kita. Anak laki-laki itu kalau si ibunya bilang, Nak kamu bisa, ibu bangga sama kamu, kamu insya Allah bisa belajar, itu di sekolah dia akan mampu memiliki bonding yang luar biasa. Kalau wanita gimana? Wanita itu ya, anak perempuan itu cukup bapaknya itu menjadi teman curhatnya. Si anaknya itu ditanya, nah gimana di sekolah terus gitu kan, itu bikin dia bonding untuk di sekolah nanti. Tapi kalau laki-laki cukup ibunya tuh mengatakan hal-hal yang positif ke anaknya, itu akan membuat bonding dia di sekolah. Atau seorang istri menyampaikan kata-kata terbaik kepada suaminya, itu cukup untuk membuat suaminya bisa menghadapi hari yang sangat keras saat itu. Maka para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita menyadari bahwa manusia dalam aspek peran peradabannya, dia adalah seorang pemimpin yang ketika dia memimpin harus memiliki visi dan misi. Tentunya dengan visi dan misi ini dia ada namanya purpose, tujuan. Setelah dia atau ketika dia memiliki tujuan, maka dia harus memiliki master, yaitu kemampuan, kemahiran dalam yaitu setiap prosesnya untuk mencapai tujuan. Maka ketika dia punya mastery, dia akan memiliki autonomi, dia memiliki qawamah. Orang yang memiliki qawamah karena dia memiliki tujuan. Orang yang memiliki qawamah karena dia memiliki ilmunya. Maka dia memiliki autonomi yang kokoh bagaimana dirinya bisa melakukan eksistensi di rumah tangganya, eksistensi di lingkungannya, dan eksistensi di sebuah negaranya. Maka mudah-mudahan hari ini kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan anak-anak kita, dan juga mempersiapkan pasangan-pasangan kita, istri-istri kita, mereka memiliki jiwa pemimpin di dalam hati sanubarinya, dan kita bisa memimpin di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kemarin kami berangkat ke Bogor Barat ya, Jasinga, itu menyampaikan wakaf sumber air ya. Saya yang berangkat, Mas Uji, Pak Prayitno, Padli, Rocky gitu ya, berangkat ke sana. Ada Mumtaz juga ikut ya, Yazid ikut. Kita menyampaikan yaitu wakaf sumur air. Di sana Bapak itu ditempatkan 4 dai berdakwah untuk 3 desa. Desanya itu lumayan jauh, kita jalannya tuh luar biasa ya, dari Rumah Quran Himayah gitu ya di Jasinga itu ke 3 desa itu mungkin kalau dikelilinginya bisa berjam-jam gitu. Nah itu Pak, bayangkan di sana masyarakatnya itu adalah masyarakat yang mana perlu didakwahi, karena di pelosok itu kadang Pak, aspek kedekatan mereka dengan agama itu sangat-sangat perlu sentuhan, baik secara ilmiah, baik secara sosial ataupun secara budaya. Maka 4 dai ini Pak, dia dakwahnya itu nggak kayak gini. Kalau kita kan diundang kajian masih datang Pak, di sana diundang kajian nggak datang Pak.
nggak mau datang ke rumah Quran Himayah itu, nggak mau. Kenapa? Karena mereka nggak mau diceramahin katanya. Jadi prinsip orang-orang pelosok di sana tuh nggak mau diceramahin. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh ustadznya itu ngobrol biasa aja. Karena apa? Karena dengan diskusi ngobrol gitu kan mereka bisa leluasa bertanya apa aja. Tapi kalau diceramahin itu nggak mau katanya. Nah, masyarakat di pelosok itu dengan sentuhan-sentuhan para dai yang memiliki tujuan, yang memiliki visi misi dan kerangka bagaimana juga memberikan kecerdasan kepada umat, itu semakin kokoh, Pak. Jadi ustadz ini itu lulusan S2 ya, Sudan. Itu dia dakwahnya itu dari jam 10 malam sampai jam 3 malam, Pak. Karena bapak-bapak bisanya malam. Pagi sampai maghrib itu di ladang. Namanya sawah ya itu, Pak, kebun ya, Pak, di ladang. Saya pernah PLKJ di Bumbulang, itu dari pagi sampai maghrib gak ada orang, Pak. Adanya anak-anak kecil. Kemana? Mereka pada ke ladang, gunung soal ujung itu kan, nanam singkong, nanam apa. Baru ada maghrib, Pak. Jadi jamaah itu hanya maghrib dan isya dan subuh, 3 waktu doang. Kalau duhur dan asar nggak ada jamaah. Di mana? Pada di kebun. Nah, itu sentuhannya si ustadz ini hanya bisa malam, dan malam pun dari jam 9 sampai jam 3, bayangin, Pak, 6 jam. Dan itu kondisi tubuh kita ini dalam kondisi regenerasi sel. Kalau saya bilang nggak sanggup gitu. Karena ini pada masih muda, ya mau gimana lagi ustadz. Kalau nggak gitu mereka nggak bisa gitu kan didakwahi gitu kan. Nah, artinya nih para dai ini, Pak, itu mereka udah punya visi misi, Pak. Kesono nggak kosongan. Udah ngerti kitab, ngajinya juga baik kitab gitu ya. Dan dia dakwah 4 orang, Pak. 4 orang dia dakwah ke masyarakat. Dan kondisi masyarakat di sana pun kondisinya adalah masyarakat yang mereka itu masih nggak mudah percaya. Apalagi dikit-dikit kalau nyingkrang, oh ini salafi katanya. Ini aliran keras gitu. Itu di sana tuh udah mulai digituin saja itu. Tapi dia sabar gitu, deketin tokoh-tokoh masyarakatnya gitu. Nah, ini kan aspek yang mana diri kita mungkin dakwah di keluarga, diri kita dakwah di masyarakat. Tapi ingat, ada saudara-saudara kita yang mereka dakwah di pelosok yang tantangannya itu besar. Nah, maka tentunya hari ini kita yang secara tantangannya itu atau mencapai tujuan kadang cepet gitu, Pak ya. Kita kan mau makan pakai GoFood. Kemarin Mas Fuji, saya bawa anak-anak berangkat jam 8 nyampe jam 11. Terus harus kontrol juga ke masyarakat sampai baru jam 3 itu, Pak, itu belum makan. Karena gak ada warung di sana. Sampai Rocky itu kelaparan, udah panas gitu ya. Saya udah mau pingsan. Karena nggak ada makan di sana. Ada warung juga bengkel motor gitu. Akhirnya jam 3 pulang baru nyari nasi padang di arah Lewiliang ada, kita makan di sana. Nah, artinya para jamaah ikhwati rahimakumullah, penting untuk kita di sini sekarang benar-benar yuk bareng-bareng kita sebagai pemimpin secara pribadi dimulai dari keluarga kita. Dengan diri kita menjadi teladan. Yang kedua, istri kita juga sama-sama jadi teladan, anak-anak kita jadi teladan, kita di keluarga. Setelah keluarga kita, baru kita juga ke masyarakat, dan kita ajarin anak-anak kita bahwa, nak, kamu tuh kuliah bukan buat kerja, bukan cemen ya, tapi kita ini hidup ini punya mission gitu, punya misi, punya visi, punya misi. Apa visi misi kita? Kita berdakwah di jalan Allah. Maka dari itu jangan sampai kita, mohon maaf ya, kita kadang kan sering menuduh orang itu jual ayat. Wah, itu mah jual ayat katanya ya. Padahal ngajak orang bersedekah dibilang jual ayat, Ustadz Fauzan. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena tentunya kan kita sebagai umat Islam ketika mengajak itu kan harus ada dalilnya, ya kan? Ada dalilnya, kita mengajak pakai ayat. Nah, ketika ngajak orang bersedekah dan gunakan ayat, mereka bersedekah, sedekah itu kan bisa merata kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang kita lakukan Masjid Al-Husna, memberi wakaf sumur air di sana karena agar supaya kalau ada air itu hidup, Pak Edi. Itu rumah Quran nggak ada air pun nyedotnya tuh dikit. Maka mudah-mudahan ada yang wakaf jet pump, juga ada yang wakaf uang untuk disagalinya. Mudah-mudahan di sana ada air dan bisa memberikan kehidupan. Jadi ini penting ini, Pak. Kita benar-benar selain kita memang belajar teori, kita pun belajar praktek. Kenapa Masjid Al-Husna ada kurban pelosok negeri, ada hitanan massal,
ada misalkan wakaf sumur air ke daerah, ada bahkan mungkin ke depan mudah-mudahan kita ada konsep touring sedekah ya Mas Puji ya. Jadi kita touring sedekah gitu ya. Kenapa? Karena ngelihat orang di pelosok, Mas Puji lihat gitu ya, bagaimana mereka menghadapi tantangan untuk dakwah di sana. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dengan kita sekarang itu benar-benar menjadi seorang pemimpin, dan pemimpin itu harus punya visi misi, dia harus punya purpose, punya tujuan, dia juga harus mastery, punya keahlian di bidang apapun. Yang berikutnya dia pun akhirnya punya otonomi, akhirnya kuwamah, kuwamnya itu ada. Jadi yang namanya laki-laki dia punya kuwam, yang perempuan juga dia mengetahui perannya sebagai seorang perempuan. Anak kita pun akan mengetahui karena bapak ibunya memiliki tujuan yang jelas, visi misi, maka anaknya pun akan mengikuti. Nah, itu saja tentunya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah dakwah Al-Husna ke depan bisa lebih baik lagi, dan ini supporting daripada jamaah, daripada donatur, mudah-mudahan terus mengalir. Dan mohon doa jamaah Yukhatim rahimakumullah, ini masjid mau direnovasi karena kita lihat di sini banyak sekali ya lihatlah kerak-kerak di cat ini ya. Maka mudah-mudahan kita renovasi dengan di ini pakai granit gitu ya, dindingnya biar nggak rembes. Terus juga di sekitarnya kita pakai alkoproof lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, karena kita bertujuan kemarin ada wakaf sumur ke daerah itu, tujuannya apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kita menolong keluar. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Ini selesai ini renovasi ini, dan itu bisa baik tidak ada rembes-rembes air lagi, dan kita pun mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita taufik dan hidayahnya, dan insya Allah setiap diantara kita yang menjaga lingkungan Al-Husna dengan sebaik-baiknya, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di wilayah kita Pekayon ini, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga diri kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, salah ungkapan. Mudah-mudahan Allah ampuni saya secara pribadi, dan mudah-mudahan ada baiknya itu ada dalam Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang terbaik di muka bumi ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di akhir dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.